Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ummahat, para akhwat yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini, di jam-jamnya ngantuk ya ibu-ibu, kita bisa berkumpul untuk bermajelis ilmu kembali. Terlebih lagi di hari-hari yang paling utama, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, yang tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah, melainkan seseorang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang panduan amal sehari semalam. Kita sampai pada halaman 78 ya, ummahat. Tentang penghalang doa. Baik, berkata pengarang kitab ini Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Di antara hal yang menghalangi terkabulnya doa adalah yang pertama, makan dan minum dari rezeki yang haram. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kana rajulu yutilus safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasulullah, beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berdebu. Namun dia berdoa, mengangkat tangannya ke langit sambil menyeru, Ya Rabbi, wahai Robku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan barang haram, maka bagaimana doanya diterima karena semua itu. Ini diantara bahaya harta haram, ummahat. Harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang diharamkan Allah, maka itu bisa menyebabkan doa ditolak oleh Allah Ta'ala. Harta haram itu ada dua bentuknya, ummahat. Yang pertama, harta tersebut diperoleh dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, harta tersebut secara zatnya sudah haram. Bisa bedain tidak, ummahat? Yang pertama apa? Harta yang cara menghasilkannya dengan cara yang haram. Yang kedua, harta yang secara zatnya itu sudah haram. Contoh yang pertama apa misalnya? Harta yang cara menghasilkannya itu dengan cara yang haram. Nah,
Caranya dengan melakukan riba. Kemudian hasil dari disuap, ya. Hasil dari sogokan, ya. Kemudian juga hasil dari cara bermain judi, ya. Itu semuanya adalah harta yang cara-caranya diharamkan oleh Allah. Tapi harta ada yang dia secara zatnya sudah haram. Contoh harta seperti apa? Harta hasil pencurian, harta hasil perampokan, harta hasil dari begal. Itu semua hartanya secara zatnya haram. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah harta yang secara zatnya haram, apabila dia dihadiahkan, dia juga menjadi haram. Apabila dia diberikan, dia juga menjadi haram. Apabila dia disewakan, dia juga menjadi haram. Faham nggak ummahat? Paham tidak? Atau siang-siang sudah agak kurang pemahamannya? Harta yang pertama secara zatnya sudah haram. Apa itu contohnya? Pencurian, perampokan, pembegalan, atau gosok. Tahu gosok, ummahat? Merampas harta orang lain secara paksa. Apakah dia preman pasar gitu ya? Atau dia mungkin orang yang punya kedudukan, dia rampas harta orang yang bukan haknya, itu namanya gosok. Ya. Nah, ini contoh harta-harta yang dihasilkan dengan cara ini, ummahat. Walaupun dihadiahkan kepada orang, misalnya si A ini mencuri. Kemudian si A memberikan hartanya kepada B. Hartanya boleh tidak diterima oleh B kalau dia sudah tahu itu hasil pencurian? Nggak boleh, karena secara zatnya sudah haram. Ya, ini yang disebut harta yang secara zatnya sudah haram, nggak bisa dihadiahkan. Ya, apa atau dia bentuknya barang, ummahat. Motor hasil curian, mobil hasil perampokan, motor hasil begal, gitu ya. Ketika ummahat tahu itu hasil pencurian, perampokan, begal, nggak boleh dibeli, haram hukumnya. Karena secara zatnya apa? Sudah haram. Ketika dia berpindah pun dia menjadi haram. Ya, ini yang pertama. Ya, termasuk gosok. Gosok itu merampas barang orang lain secara paksa. Kan lembaga-lembaga itu ada yang seperti itu, Mahat ya. Ada orang ngutang, nggak bisa bayar utangnya, barang gadainya dirampas. Makanya lelang-lelang itu hati-hati, Mahat. Itu harta rampasan milik saudara muslim yang dirampas dengan cara yang batil. Maka kalau itu kita beli, haram hukumnya. Kalau kita tahu ya, kecuali kita nggak tahu. Asal jangan-jangan pura-pura nggak tahu gitu. Ya, tapi kalau tahu nggak boleh kita beli. Ya, harta hasil lelang kalau kita tahu itu ternyata dengan cara gosok, dirampas secara paksa, mengambil barang tersebut. Yang kedua,
cara menghasilkannya haram, namun zatnya tidak haram. Kenapa? Nggak kedengeran? Oh, dari tadi nggak kedengeran? Cek, bismillah. Sama. Sudah on. Kira sudah nyala dari tadi. Sudah. Cek, bismillah. Yang di luar kedengeran? Nggak ada yang di luar kok. Katanya yang di luar nggak kedengeran. Iya, yang kedua, cara menghasilkannya haram, tapi zatnya tidak haram. Ini contohnya apa? Riba. Ya. Ibu punya tetangga yang ibu tahu dia bekerja di lembaga ribawi. Ibu dikasih hadiah, boleh nggak nerima? Boleh tidak? Hah? Ulama memang beda pendapat, tapi mayoritas ulama membolehkan. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena kenapa? Riba ini haramnya untuk orang yang menghasilkannya saja. Tapi ketika dia dihadiahkan, dia menjadi halal untuk orang yang menerima hadiah tersebut. Dan dalilnya kuat, Rasulullah menerima hadiah tidak dari orang Yahudi? Menerima. Padahal Allah katakan, wa akhdhihi riba, kata Allah. Orang Yahudi itu sukanya makan riba. Ya, tapi ternyata Rasulullah menerima hadiah dari orang Yahudi. Ya, maka untuk orang yang menghasilkannya saja itu menjadi haram, tapi ketika dihadiahkan itu menjadi halal. Tapi kalau yang pertama enggak ya, baik dia dihadiahkan, disewakan, dipejual lagi, itu tetap haram karena zatnya sudah haram. Ya. Baik, ini pembagian harta haram, ya. Dan ini juga menjadi dalil ummahat, walaupun orang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa. Makanya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini kan riwayat Imam Muslim, dicatat oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-10. Kata Syekh Utsaimin, laki-laki yang diceritakan Rasulullah ini, semua syarat terkabulnya doa ada pada orang ini. Yes. Ada berapa syarat tuh yang terkabulnya doa orang ini? 4 syarat tuh. Kata Rasulullah, ada orang yang sedang melakukan safar. Rambutnya kusut berdebu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan dia menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Kata ulama, 4 syarat terkabulnya doa ada pada orang ini. Yang pertama apa? Dia dalam keadaan safar. Orang yang dalam keadaan safar, doanya mustajab. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, salasatun, 3 orang, ya, dakwatuhum mustajabah, yang doa mereka mustajab. Yang pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Yang kedua, dakwatul walid ala waladihi, doanya seorang orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, dakwatul musafir, doanya orang
yang dalam keadaan safar. Yang kedua, syarat terkabulnya doa orang ini apa? Dia dalam keadaan rambutnya kusut berdebu, umat. Orang yang dalam keadaan kusut berdebu, makanya orang-orang yang wukuf di padang Arafah, itu kan doanya mustajab. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Rubba ash'asa aghbaro madfu'un bil abwab law aqsama 'alallah la abar." Berapa banyak orang yang rambutnya kusut berdebu, tapi ketika dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Ini syarat yang kedua nih, terkabulnya doa bagi laki-laki ini. Yang ketiga, laki-laki ini mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Yang kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, beliau mengatakan, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha dermawan. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu sifran. Allah malu kalau ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya, tapi Allah kembalikan dalam keadaan kosong. Nggak dikabulkan maksudnya. Ya. Ini syarat ketiga, harusnya terkabul nih doa orang ini. Dia mengangkat kedua tangannya. Yang keempat, orang ini bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang itu menjadi syarat terkabulnya doa. Di mana tawassulnya orang ini? Ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Robku, wahai Robku. Subhanallah Ibu, 4 syarat terkabulnya doa ada pada laki-laki ini. Tapi satu yang membuat doanya ditolak, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, itu yang menyebabkan doanya ditolak sama Allah. Ini kan bahaya harta haram. Ya. Ini bahayanya harta haram ummahat, ya. Termasuk ummahat orang yang pergi haji dengan harta yang haram, Allah nggak akan terima hajinya. Nggak bakal jadi haji yang mabrur kalau orang itu penghasilannya haram. Makanya ini bahaya memiliki penghasilan yang haram. Setiap ibadah yang dia lakukan mungkin menggugurkan kewajibannya, tapi dia nggak dapat pahala karena amalan tersebut merusak pahalanya, yaitu dia hasilkan hartanya dari yang haram. Orang pergi haji, tapi ternyata hartanya hasil korupsi, hartanya hasil dari makan riba, hartanya hasil suap, gitu ya. Hartanya hasil dari dia menipu orang, maka itu semuanya menjadikan hajinya tidak mabrur, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya kita lihat ya, ada orang yang dia pergi haji, tapi kok pulang dari haji nggak ada perubahan dalam kehidupannya. Itu tanda hajinya tidak mabrur. Yang diantara tanda haji tidak mabrur adalah dia menggunakan harta untuk hajinya dengan harta yang diharamkan oleh Allah. Maka ini bahaya harta haram ummahat, diantaranya menjadi penghalang terkabulnya doa. Yang kedua, di antara perkara yang menjadi penghalang terkabulnya doa, terburu-buru meminta doa dikabulkan. Perbuatan seperti ini dilarang ummahat. Karena kenapa? Karena ini dapat menghalangi terkabulnya doa kita. Maka seorang hamba nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena sikap terburu-buru itu digolongkan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada janji Allah. Ada orang kan yang dia ingin minta sesuatu kepada Allah. Setelah dia berdoa sebulan lamanya, dia lihat kok doa saya nggak dikabulkan ya. Dia tinggalin doa tersebut, itulah yang dimaksud dengan terburu-buru minta doanya dikabulkan.
Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li." Kata Rasulullah, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama tidak terburu-buru. Apa yang dimaksud tidak terburu-buru, ummahat? Yang dimaksud di sini adalah dia merasa dia sudah lama berdoa. Tapi ketika dia berdoa, dia lihat kok belum dikabulkan. Dia tinggalkan doa tersebut. Itulah yang dimaksud terburu-buru di dalam berdoa. Jadi nggak boleh ummahat kita sudah lama berdoa, kemudian gara-gara kok kelihatannya nggak dikabulkan, kita tinggalin. Itu sama dengan tergesa-gesa minta doanya dikabulkan. Dan ini justru salah satu penghalang terkabulnya doa. Ya, maka nggak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita yakin janji Allah itu pasti akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Jadi nggak perlu terburu-buru ummahat. Allah lebih tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Ya. Yang ketiga, termasuk penghalang doa adalah berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam berdoa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ayat ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55. Kata Allah Ta'ala, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah melihat anak laki-lakinya berdoa. Dan ia berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku mohon kepadamu surga kenikmatannya, kemegahannya begini dan begitu. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka, juga dari rantainya, dari belenggunya, begini begitu." Saat kemudian berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a." Akan muncul nanti suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Fa iyyaka an takuna minhum, maka janganlah engkau termasuk dalam golongan mereka. Innaka in u'tital jannah u'titaha wa ma fiha minal khair. Karena jika engkau diberikan surga, berarti juga engkau diberikan seluruh kebaikan yang ada di dalam surga itu. Dan sebaliknya, wa in u'ista minan nar, kalau engkau berlindung dari api neraka, u'idta minha wa ma fiha minasyarr. Engkau pun akan dilindungi dari yang namanya neraka beserta keburukan yang ada di dalamnya. Jadi nggak usah terlalu berlebihan tadi. Ya Allah, lindungi aku dari neraka, dari rantainya, dari belenggunya, gitu ya. Karena kalau kita sudah minta doa, Allahumma inni a'udzubika minan nar, itu sudah mencakup semuanya. Segala keburukan yang ada di neraka, kita minta perlindungan dari Allah. Begitu juga, segala kenikmatan yang ada di surga, nggak usah disebutkan satu-satu ummahat kalau berdoa. Ya Allah, saya minta surgamu ya Allah, saya minta makanan di surga, minuman di surga, pakaian di surga. Nggak usah. Karena cukup kita minta, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surgamu, maka segala kebaikan yang ada di surga itu sudah termasuk dalam makna doa kita. Maka ini termasuk berlebih-lebihan, melampaui batas dalam berdoa. Yang keempat, meminta perkara yang mustahil secara syariat ummahat ya. Bukan mustahil menurut logika kita, tapi mustahil secara timbangan syariat. Ditambahkan di situ ummahat, meminta perkara
yang mustahil secara timbangan syariat. Misalnya apa? Seorang hamba berdoa agar dia bisa menjadi nabi. Ini mustahil karena nggak ada lagi nabi yang diutus setelah Rasulullah SAW. Yang kedua, dia berdoa agar bisa jadi malaikat. Ini juga mustahil. Ya, karena yang namanya manusia berarti dia diciptakannya dari tanah. Beda dengan malaikat yang dia diciptakan dari cahaya. Maka apabila itu yang diminta tidak mungkin terkabul dan mustahil terjadi. Bahkan justru apabila seseorang meyakini adanya kenabian setelah Muhammad, dia bisa dinyatakan kafir karena keyakinan itu. Yang demikian termasuk bentuk berlebihan atau sikap melampaui batas di dalam berdoa. Ini amalan yang ke-12. Amalan yang ke-13 ummahat yang bisa kita amalkan dalam sehari semalam, menjaga wudhu. Wudhu merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang yang dia menjaga wudhunya. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, wudhu termasuk ibadah yang berdiri sendiri. Wudhu termasuk syarat sahnya salat. Sehingga kita harus berwudhu setiap kali mengerjakan salat. Bahkan kita dianjurkan menjaga wudhu kita sebisa mungkin dalam setiap waktu, tapi tidak menyusahkan diri sendiri, misalnya karena sakit. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, orang yang menjaga wudhu itu adalah tanda dia orang yang beriman. Kata Rasulullah, la yuhafizu alal wudu'i illa mu'min. Tidaklah ada orang yang menjaga wudhunya kecuali dia pasti orang yang beriman. Ya, bahkan Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang menjaga wudhunya tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi ya, Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Idza tawaddo'al abdul muslim." Apabila seorang hamba yang muslim berwudu, faghasala wajhahu, kemudian dia basuh wujudnya, dia basuh mukanya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi minal ma'. Kalau dia wudhu dan basuh wajahnya ummahat, semua dosa-dosa yang ia lihat dengan matanya itu akan berguguran bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir yang dia basuh ketika berwudhu. Apakah dosa yang ada pada matanya saja ummahat yang itu gugur ketika dia basuh wajahnya? Ternyata tidak. Syekh Utsaimin juga menjelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin, karena hadis ini juga ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Utsaimin mengatakan tidak hanya dosa mata saja yang digugurkan, tapi juga dosa lisan dan mulut yang dilakukan hamba tersebut itu berguguran ketika dia berkumur-kumur, beristinsyak, ya. Dan ketika dia membasuh wajahnya, itu juga berguguran dosa-dosa yang ada di mata dan juga di sekelilingnya. Maka bukan hanya mata saja yang menjadi digugurkan dosanya. Kemudian, fa'idha ghasala yadaihi, apabila dia basuh kedua tangannya, kharaja min yadaihi kullu khati'ah, maka keluar dari maka akan gugur dosa-dosanya yang pernah dilakukan kedua tangannya bersama dengan air atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir dari basuhan wudunya. Begitu juga faidza ghassala rijlaihi, kalau dia basuh kedua kakinya, maka gugurlah dosa-dosa yang pernah dia gunakan dengan kakinya ini melangkahkan ke tempat yang haram. Dengan dia basuh kedua kakinya, gugurlah dosa-dosa kesalahan yang dilangkahkan oleh kedua kakinya
bersama air atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, hingga ia selesai berwudu dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Tidak hanya itu, ummahat. Allah menjanjikan surga bagi orang yang senantiasa menjaga dan memperbagus wudunya. Itulah yang dikabarkan Rasulullah tentang sahabat Bilal bin Rabbah. Bahwasannya Rasulullah SAW pernah memanggil Bilal dan berkata, "Wahai Bilal, apa yang menyebabkanmu mendahuluiku ke surga? Sesungguhnya tadi malam aku memasuki surga," kata Rasulullah, "dan aku mendengar suara langkahmu ada di hadapanku." Maka Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan azan, melainkan aku sholat 2 rakaat." Sholat apa ini yang dimaksud? Sholat apa, Umahat? Tidaklah aku mengumandangkan azan, melainkan aku sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat apa? Tidaklah aku mengumandangkan azan, melainkan aku sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah apa ini? Tidaklah aku mengumandangkan azan, melainkan aku sholat 2 rakaat. Ini sholatnya sebelum azan atau setelah azan? Berarti sholat apa? Sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Kenapa tidak sholat tahiyatul masjid disebutnya, Ummahat? Kalau orang masuk masjid harusnya sholat tahiyatul masjid atau sholat setelah wudhu dulu? Nah, harus difahami, Ummahat. Sholat tahiyatul masjid itu bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Jadi Ummahat, kalau masuk masjid di antara azan dan iqamah, mau sholat sunnah rawatib, nggak perlu sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, habis gitu sholat sunnah rawatib. Karena sholat tahiyatul masjid sudah sekaligus kita niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat, sudah masuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Nah, ini yang banyak tidak difahami, Ummahat. Ya. Jadi akhirnya dia buat sholat tahiyatul masjid sendiri. Habis itu 2 rakaat sebelum subuhnya, sebelum zuhurnya sendiri. Padahal langsung digabung saja, niatnya cukup dengan 2 rakaat. Ummahat misalnya masuk masjid, sholat zuhur sudah ditegakkan. Bisa nggak sholat tahiyatul masjid? Bisa tidak? Ummahat masuk masjid, mau sholat zuhur. Ternyata ummahat mau sholat tahiyatul masjid dulu, tapi ternyata sholat zuhurnya sudah ditegakkan. Bisa nggak sholat tahiyatul masjid? Bisa tidak? Bisa nggak, ummahat? Bisa. Kapan sholat tahiyatul masjidnya? Bersamaan dengan sholat zuhur itu. Jadi kata Rasulullah, sholat tahiyatul masjid minimal 2 rakaat. Setiap sholat yang kita lakukan ketika masuk masjid, itu disebutnya sholat tahiyatul masjid. Paham nggak, Ummahat? Makanya tadi kalau Ummahat masuk, pengen sholat qobliyah, ya sudah, niat sholat qobliyah, itu pun dihitung sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi sholat penghormatan kepada masjid itu tidak sholat khusus, tapi bisa digabung dengan sholat-sholat yang lainnya. Ya, termasuk dengan sholat apa tadi?
2 rakaat setelah wudhu. Jadi kalau mau seperti kayak Bilal gitu ya, yang terompah sudah mendahului di surga, maka sholat sunnah 2 rakaat setiap selesai wudhu kan. Maka ketika masuk masjid, nggak perlu niat sholat tahiyatul masjid, habis itu bangun lagi, sholat 2 rakaat setelah wudhu, karena bisa digabungkan. Ya, paham maksudnya Ummahat? Jadi begitu ya. Kemudian kata Rasulullah, tidak pula aku terkena hadas, melainkan aku akan berwudu sesudahnya. Maka Rasulullah pun menyatakan, oh ternyata itulah penyebabnya terompah surgamu sudah mendahului masuk surga. Namun ummahat, untuk meraih kesempurnaan wudu, kita senantiasa menjaga niat, yaitu menjaga kesucian diri dan mengharap pahala dari Allah. Selain itu, kita harus memperhatikan tuntunan sunnah dalam berwudu. Ini yang penting ummahat, tata cara wudu sesuai sunnah. Yang pertama, mengucapkan basmalah. Bismillah. Pakai Rahmanir-Rahim atau tidak? Hah? Bismillah saja atau Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah saja. Yang jadi masalah kalau ummahat wudunya di toilet. Gimana kalau wudunya di toilet? Dibaca tidak basmalahnya? Nah, bacanya cukup di dalam hati saja. Tapi kalau wudunya di luar toilet, maka dibaca dengan lisan ya. Bismillah. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, la salata liman la wudu alahu. Tidak ada salat bagi yang tidak berwudu, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan basmalah. Berarti basmalah ini hukumnya wajib atau sunnah? Hah? Wajib menurut sebagian ulama, ya. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Wudu itu mengucapkan basmalah itu wajib. Tapi menurut mayoritas ulama, mereka menghukuminya sunnah muakkadah saja, membaca basmalah ketika wudu. Kalau ada orang wudu nggak baca basmalah, sah atau tidak? Sah. Ya, karena mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah saja. Makna la wudu'a di sini tidak sempurna wudunya, tapi kalau ketika berwudu dia tidak membaca basmalah. Yang kedua, hemat dalam menggunakan air. Ini ummahat ajarkan juga ke anak-anak ya. Biasanya kan buka keran langsung yang besar. Padahal sedikit saja di dalam membuka air kerannya. Lihat ummahat contoh yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Itulah yang dicontohkan Rasulullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa beliau berwudu dengan 1 mud air. 1 mud itu berapa ukurannya? 2 telapak tangan saja. 2 telapak tangan air itu bisa cukup untuk berwudu. Ya. Berarti 1 gelas aqua ummahat. Ummahat pernah coba nggak wudu dengan 1 gelas aqua? Cukup tidak? Hah? Cukup tidak ummahat? Nah, berarti nanti dipraktekkan di rumah coba. Tapi yang dibasuh sekali-sekali saja berarti. Ya, itu sudah cukup kalau membasuh yang wajib-wajib saja. Ya. Karena Rasulullah pernah berwudu dengan 1 mud air saja. Hadisnya sahih, riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dari Aisyah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani.
Maka ini menunjukkan kalau berwudu kita tidak buang-buang air, tapi berhemat ketika melakukannya. Ini sunnah yang kedua. Yang ketiga, isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Apa yang dimaksud menyempurnakan wudu? Menyiramkan air ke seluruh anggota wudu. Sehingga tidak tersisa lagi bagian yang tidak tersiram air. Rasulullah bersabda, asbigul wudu'a, sempurnakanlah wudu-wudu kalian. Wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu karena akan tersentuh api neraka. Ya. Jadi ini harus diperhatikan, bagian kaki, bagian tangan di sela-sela ummahat. Ya, karena kebanyakan orang kalau basuh kaki itu males sekali. Akhirnya cuma diginiin doang kan ummahat. Ya, padahal harus dibasuh sampai sela-selanya juga. Ya, itu baru yang disebut menyempurnakan wudu. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu. Ini biasanya orang basuh kaki pengen cepat-cepat, akhirnya bagian tumitnya tidak tersentuh air. Ini menjadikan dia tersentuh api neraka. Meskipun airnya dingin ummahat. Saat musim dingin atau panas, ya, kita tetap dituntut menyempurnakan wudhu kita. Sebab menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang sulit itu termasuk amalan yang paling utama dan dijanjikan pahala yang besar. Sesuai dengan sabda Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat-derajat kalian? Kata mereka, qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, isbagul wudu alal makarih. Hendaknya engkau menyempurnakan wudu dalam keadaan-keadaan sulit. Jadi di saat dingin misalnya ummahat, tapi kalau di Cikarang mah panas ya, nggak pernah dingin. Kalau ummahat misalnya jalan-jalan ke daerah Malang ya, daerah Batu Malang sana, atau ke daerah puncak lah, ya, atau ke daerah pegunungan-pegunungan yang dingin luar biasa, maka di saat bangun untuk sholat qiyamul lail, di situ harus berwudu dulu, maka itu luar biasa pahalanya, menghapuskan dosa dan juga meninggikan derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Itulah berwudu di saat dalam keadaan sulit. Yang keempat, sunnah ketika kita melaksanakan wudu, mendahulukan anggota wudu sebelah kanan. Sebagaimana sabda Rasulullah, idza tawadda'tum fabta'u bima yaminikum. Kata Rasulullah, jika kalian berwudu, maka mulailah dari bagian yang sebelah kanan. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Kebanyakan, ini kayaknya pelajaran SD dulu, orang selang-seling. Ya, bukan begitu maksudnya mendahulukan kanan, 3 kali ya kanan dulu semuanya. Baru 3 kali kiri. Ya. Dulu kan kita biasanya selang-seling. Ini satu, ini satu, ini satu. Nah, jadi kanan dulu ummahat diselesaikan 3 kali, baru kiri 3 kali. Ya, kaki juga kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Jadi tidak diselang-seling ummahat. Itu yang dimaksud dengan memulai dari sebelah kanan dulu. Ya. Ini nanti sama ummahat ketika mempraktekkan memandikan jenazah. Itu kan juga dimulai dari bagian yang sebelah kanan. Ya.
Tapi tidak selang-seling, maksudnya ya 3 kali dulu yang disiram bagian sebelah kanan, baru kemudian 3 kali yang sebelah kiri. Maka ini sunnah yang keempat, dahulukan bagian anggota tubuh yang sebelah kanan. Yang kelima, meneladani sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus tahu tata cara berwudu Rasulullah yang disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang paling familiar tentang contoh wudu Rasulullah itu hadis yang disampaikan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang di situ kan dijelaskan Nabi meminta air untuk berwudu. Lalu beliau berwudu. Beliau pun mencuci telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Apa namanya masukkan air ke dalam hidung? Istinsyaq. Lalu mengeluarkannya disebut apa? Istinthar. Ya. Lalu membasuh wajahnya 3 kali. Mencuci tangan beliau sebelah kanan sampai siku 3 kali. Mencuci tangan beliau sebelah kiri sampai siku 3 kali. Lalu beliau mengusap kepala. Bagaimana ummahat mengusap kepala? Yang pertama, yang diusap ketika wudhu, kepala bukan rambut ummahat. Jadi jangan ngikutin rambutnya ummahat. Panjang akhirnya sampai belakang dibasuh. Ya, ukurannya yang dibasuh itu kepala. Kepala berarti dari mulai tumbuhnya rambut sini sampai tengkuk ini saja. Jadi jangan ngikutin rambutnya yang dibasuh. Ya, cukup bagian kepala saja. Berarti ujung rambut sini sampai ujung tengkuk sini. Mau rambutnya sepanjang apa, basuhnya cuma sampai situ. Ya. Jadi setelah 2 tangan sampai siku, ambil air cukup sekali saja kan. Ke depan sampai tengkuk, balik lagi dari tengkuk ke depan lagi, baru langsung kepada telinga. Ya. Ummahat prakteknya seperti itu kan? Hah? Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, sama aja laki dan perempuan nggak ada bedanya. Ya. Kalau basuh kepala 1 kali saja dari tempat tumbuhnya rambut sini sampai belakang, balik lagi ke depan, baru bagian telinga langsung dalam dan luarnya. Ya. Nah, ini tata cara membasuh kepala. Jadi yang dibasuh itu bukan rambut, tapi yang dibasuh kepalanya. Jadi nggak ngikutin panjang rambutnya. Jadi cukup dari awal tumbuhnya rambut sampai tengkuk saja. Ya. Nah, kalau ummahat berwudu di tempat yang ummahat nggak bisa buka jilbab, boleh nggak cukup membasuh jilbab saja? Hah? Boleh ummahat. Ya. Nanti kita bacakan hadisnya. Ya. Kenapa boleh? Nah, ini ada beberapa hadis ya yang disampaikan. Jadi ummahat kalau datang di suatu masjid, ternyata di situ tempat wudunya tidak bisa untuk akhwat yang dia harus membuka jilbabnya. Ya. Maka boleh dia berwudu dengan dia cukup mengusap jilbabnya saja. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama, hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari sahabat Amr bin Umayyah. Kata Amr bin Umayyah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas surbannya dan juga kedua khufnya. Tahu khuf nggak ummahat? Kaos kaki itu bisa sebagai khuf ummahat. Jadi ummahat dalam situasi tadi ya, masjidnya nih tempat wudunya sudah di luar, ya kita nggak bisa buka jilbab, nggak bisa buka kaos kaki, maka sudah berarti basuh kepalanya cukup membasuh bagian jilbabnya saja. Kaos kakinya sama, cukup
Satu kali saja. Ya. Telinganya sama. Dibasuh bagian jilbabnya sih. Ya, kan dari kepala seperti itu. Nah, ini berdasarkan Rasulullah, beliau membasuh apa? Surbannya. Padahal rambutnya laki-laki itu aurat atau bukan? Bukan. Rasulullah bisa sebetulnya melepas. Tapi dalam keadaan sulit, beliau justru membasuh bagian surbannya. Kita lihat hadisnya juga dari Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, hadis dari Ummu Salamah yang beliau berkata, ya, bahwasannya beliau pernah, ya, membasuh khimar beliau ketika beliau berwudu dan beliau tidak melepaskan jilbabnya. Ini hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya, ya. Maka ini dalil-dalil yang membolehkan ummahat atau perempuan, ya, muslimah, yang dia boleh membasuh jilbabnya, tapi dengan dua syarat ummahat. Yang pertama, yang dipakai itu adalah jilbab yang menutupi seluruh auratnya atau seluruh kepalanya, ya. Yang kedua, memang terdapat kesulitan untuk melepaskannya. Kesulitan tadi, ya, kita memang di lokasi yang nggak memungkinkan untuk membuka jilbab kita. Misalnya tempat wudhunya bercampur antara laki dan perempuan, ya, tempat wudhunya campur kan nggak mungkin perempuan itu melepaskan jilbab dan kaos kakinya, maka boleh dia dalam keadaan seperti itu cukup membasuh jilbab dan juga kaos kakinya saja. Ya. Baik. Ini cara membasuh kepala kalau memang dalam keadaan terdesak tadi, ya. Kemudian setelah membasuh kepala atau mengusap kepala, ya, beliau mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, mencuci kaki kiri sampai mata kaki juga sebanyak 3 kali. Kemudian Utsman kan berkata, aku melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini, dan beliau bersabda, man tawaddo'a mithla wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat 2 rakaat tanpa berkata-kata dalam hati pada kedua rakaat tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan apa? Berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudu. Apa keutamaannya? Allah ampuni seluruh dosa-dosanya di masa yang lalu. Dosa kecil atau dosa besar, ummahat? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa-dosa kecil saja. Karena dosa besar harus dengan cara bertaubat. Ya. Yang keenam, sunnah di dalam kita melaksanakan ibadah wudu, berwudu 3 kali 3 kali, kecuali membasuh kaki. Maksudnya apa? Setiap kita membasuh anggota tubuh yang harus dibasuh ketika wudu, maka sunnahnya 3 kali. Walaupun memang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan Rasulullah terkadang membasuhnya 1 kali saja. Rasulullah bahkan pernah juga membasuhnya 2 kali saja. Tapi ini harus secara berurutan ummahat, ya. Maksudnya kalau dari awal membasuhnya sekali, ya berarti yang lain juga sekali. Kalau di awal dia basuhnya 2 kali, berarti yang lain juga 2 kali. Tapi kalau dari awal dia basuhnya 3 kali, maka sampai akhir pun dia 3 kali. Ya. Namun yang lebih sering dilakukan Rasulullah adalah beliau lebih banyak ketika berwudu membasuhnya 3 kali 3 kali. Ya.
Dan beliau tidak pernah menambah lebih dari 3 kali. Misalnya basuh mukanya 4 kali, basuh kedua tangan sampai sikunya 4 kali. Ini nggak pernah ada riwayat. Makanya sebagian ulama menghukuminya haram, sebagian ulama menghukuminya lagi makruh hukumnya. Karena menyelisihi sunnah Rasulullah. Kecuali bagian kaki. Karena ada hadis khusus tentang itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dalam kitab Sunan keduanya, dan hadis ini juga disahihkan Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, ya, hakadzal wudu, setelah beliau mencontohkan kepada Utsman bin Affan bahwa beliau membasuh setiap anggota tubuh yang harus dibasuh ketika berwudu 3 kali. Maka beliau berkata, hakadzal wudu, beginilah wudu yang benar. Faman zada ala hadza aw naqasa faqad asa'a wa zalama. Siapa yang menambahkan atau mengurangi dari wudu ini, maka sungguh dia telah berbuat buruk dan berbuat aniaya. Terkecuali membasuh kaki. Boleh lebih dari jumlah itu. Berdasarkan hadis Yazid bin Abu Malik, bahwasannya Muawiyah ibnu Abi Sufyan, ya, memperagakan kepada mereka tata cara wudu Rasulullah, lalu beliau berwudu 3 kali, kecuali mencuci kedua kakinya, ia mencucinya tanpa membatasi jumlah cuciannya. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani. Yang ketujuh, bersiwak, ya. Tujuannya adalah membersihkan mulut dan gigi. Siwak ini ummahat jangan difahami hanya memakai batang kayu pohon arak saja. Karena definisi siwak itu segala alat yang bisa membersihkan mulut dan gigi kita itu dinamakan bersiwak ummahat. Jadi tidak harus dengan menggunakan kayu itu, ya, pohon arok itu yang biasanya oleh-oleh umroh atau haji. Nggak harus pakai itu disebut bersiwak. Seseorang dia sikat gigi itu sudah disebut bersiwak. Karena fungsi siwak apa? Membersihkan mulut dari aroma yang tidak sedap. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Cukup sikat gigi itu sudah bersiwak, umum. Atau misalnya dia gunakan jari telunjuknya untuk membersihkan, itu juga sudah disebut bersiwak. Jadi bersiwak tidak harus menggunakan kayu dari pohon arak itu, ya. Karena ini definisi yang sering disampaikan, padahal tidak harus dengan kayu itu. Apapun alat yang kita gunakan, yang itu bisa membersihkan gigi dan mulut kita, itu disebut dengan bersiwak, ya. Rasulullah SAW senantiasa membersihkan gigi dan mulutnya. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Malik, dan Nasa'i, kata Rasulullah, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Gimana cara berwudu sambil siwak, ummahat? Dengan jari kan berarti? Ya, ketika kita masukkan, ya, air ke dalam mulut sambil setelah kita buang kita gosok-gosok. Maka itu kegiatan bersiwak namanya, ya. Kemudian yang ke-8, berkumur dan beristinsyak secara sungguh-sungguh. Tapi ini berlaku untuk orang yang tidak berpuasa. Adapun orang yang dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya tidak terlalu banyak. Berdasarkan hadis Rasulullah, asbigil wudu'a wa hallil bainal asabi wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Sempurnakanlah olehmu wudumu
selalah jari-jarinya dan bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa. Ya, maka untuk yang tidak berpuasa sunnah dia memasukkan air atau istinsyak ke dalam hidungnya secara sungguh-sungguh. Yang kesembilan, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Menyela-nyela tuh maksudnya membasuh di antara sela jari-jari tangan dan kaki ya. Dan ini yang banyak dilalaikan kaum muslimin dan muslimah ya. Padahal Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika." Jika engkau berwudu, maka sela-selalah jemari tanganmu dan jemari kakimu. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan juga oleh Syekh Albani. Yang ke-10 nggak usah lah ya, karena ummahat nggak punya jenggot ya. Yang ke-11, membasuh air pada kedua siku. Ingat ya, hal ini berdasarkan juga sabda Rasulullah, beliau membasuh airnya pada kedua siku. Siku mana ummahat? Siku ini kan? Ya, ingat dibasuhnya pada kedua siku juga. Yang ke-12, mengusap ya kepala sampai tengkuk. Ini harusnya nggak usah ada kata rambut ini. Ya, karena yang dibasuh ketika wudhu itu ada kepala saja, tidak harus mengikuti rambutnya. Ya. Yang ke-13, mengusap kedua telinga bagian dalam dan bagian luar. Tadi ya, saya contohkan ummahat ya. Setelah membasuh kepala ya, membasuh kepala, balik lagi ke depan, langsung basuh dalam telinga dan luar secara bersamaan. Ya. Itu cara mengusap kedua telinga, ya. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah, wal uzunani minar ra'si. Dua telinga itu termasuk bagian kepala. Makanya setelah kepala langsung nyambung ke telinganya. Yang ke-14, memperhatikan membasuh tumitnya. Karena tadi ya ada ancaman khusus bagi dari Rasulullah yang tidak membasuh tumit, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu karena akan tersentuh api neraka. Namun sayang sekali banyak orang yang melalaikan ini. Yang ke-15, berdoa setelah berwudu. Jadi yang dimaksud wudhu dengan sempurna itu sampai mana ummahat? Sampai dia baca doa setelah wudhu. Baru dikatakan wudhunya sempurna. Jadi kalau orang wudhu saja sesuai tadi dengan sunnah Rasulullah. Dari mulai dia baca basmalah sampai dia membasuh kaki. Tapi dia nggak baca doa setelah wudhu. Itu kurang sempurna wudhunya. Bahkan Rasulullah menyebutkan keutamaan bagi orang yang dia berwudu kemudian dia baca doa. Ya. Ada dua doa yang diajarkan untuk kita baca ketika berwudu. Maksudnya pilih salah satu saja ummahat. Doa yang pertama, doa yang masyhur ini, familiar. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Kata Rasulullah, siapa yang berwudu kemudian dia membaca doa ini, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Barang siapa yang dia berwudu kemudian dia membaca doa, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, serta aku bersaksi bahwasannya Muhammad itu utusan Allah. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini, tuftahu lahu abwabul jannah, dibukakan untuknya pintu-pintu surga dan dia disuruh masuk surga
dari pintu manapun yang ia inginkan. Subhanallah, sederhana sekali ummahat. Kita berwudu dan baca doa ini, pintu surga akan dibukakan untuk orang ini dari pintu manapun ia ingin masuk ke dalam surga. Doa yang kedua diriwayatkan Imam Nasa'i dalam kitab sunannya, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu lalu membaca doa, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa apa ini? Doa kafaratul majlis, ya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca doa ini setelah dia berwudu, maka ucapan ini dituliskan pada lembaran dan diletakkan pada bingkai yang tidak akan patah dan hancur pada hari kiamat nanti. Jadi terkadang memang doa kafaratul majlis ini dibaca dalam beberapa tempat ummahat. Di antaranya setelah berwudu, setelah selesai bermajelis ilmu, dan juga setelah selesai membaca Al-Quranul Karim. Jadi hadis yang sahih, selesai membaca Al-Quranul Karim, itu bacaannya, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kemudian yang terakhir, sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ini sunnah yang sangat agung. Sampai Rasulullah bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Siapa yang berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya. Thumma shalla raka'atain la yashu fihima. Kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak lalai hatinya pada kedua rakaat tersebut. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga Rasulullah bersabda, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu memperbagus wudunya. Kemudian dia bangkit dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Dia menghadapkan hatinya dan wajahnya pada 2 rakaat tersebut, melainkan wajib baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Subhanallah ummahat. Balasannya orang yang sholat 2 rakaat setelah berwudu dan dia rutinkan itu ada 2. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, wajib baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Orang yang rutin melaksanakan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Materi kita sampai amalan yang ke-13 yaitu menjaga wudu. Kita lanjutkan insya Allah amalan yang ke-14 di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, yang pertama, bismillah. Hukum menerima hadiah dari orang yang penghasilannya haram. Ulama berbeda pendapat, mana yang lebih rojih jadi pegangan. Wallahu a'lam. Kalau pendapat mayoritas ulama, tadi Ana sampaikan, boleh menerima hadiah dari orang yang penghasilannya haram. Kalau tadi ya, itu hasilnya hasil riba. Ya, walaupun memang kalau ingin bersikap warok, ya tetap nggak diterima. Tapi kita lihat, adakah orang yang lebih warok daripada Rasulullah SAW? Rasulullah tetap menerima hadiah dari orang Yahudi, walaupun beliau tahu orang Yahudi itu penghasilannya kebanyakan dari hasil riba. Kata Allah, wa akhdhihim riba. Dalam surah Al-A'raf ayat 161, orang Yahudi itu mereka banyak makan harta riba.
tapi Rasulullah masih menerima hadiah dari orang Yahudi. Tapi kalau Ummu ingin lebih warok, ya nggak apa-apa. Menolak hadiah tersebut, tapi tetap memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Kalau tetangga itu justru semakin jauh dengan kita karena kita nggak mau menerima hadiah, maka lebih baik kita terima hadiahnya. Adapun kita mau kasihkan lagi ke orang lain, silakan. Tapi jangan tolak hadiah tersebut dari orang yang telah memberikannya. Apalagi di hadapannya ya, kecuali memang hadiahnya haram gitu. Ya, tapi kalau hadiahnya itu dihalalkan, maka lebih baik jangan kita menolaknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika diberi hadiah oleh tetangga yang bekerja di pabrik rokok, ya, apakah harus diterima? Ya, boleh diterima nggak Ummahat? Hah? Kalau ini zatnya sudah haram atau cara menghasilkannya haram? Hah? Zatnya haram atau cara menghasilkannya yang haram saja? Nah, kalau ini zatnya sudah jelas haram, Ummahat. Maka kalau kita diberi hadiah tidak menerimanya, ya. Sama seperti orang yang bekerja di pabrik bir bintang, Khomer. Zatnya sudah haram, tapi dia makan dari hasil penjualan itu, maka kita tidak menerima hadiah dari mereka. Ya. Makanya jangan pernah kalau ngadain acara sponsornya kok rokok gitu. Ya, maka ini haram hukumnya, ya, menjadikan sponsornya itu rokok. Yang kedua, diberi hadiah makanan yang dipesan melalui GoFood. GoFood kan memang ulama beda pendapat tuh, Mbak. Apakah itu akadnya hutang piutang atau itu akadnya perwakilan? Ya, memang kalau pendapatnya Ustadz Erwandi hafizahullah ta'ala, memang beliau mengatakan itu akadnya hutang. Maka nggak boleh hutang itu ada kelebihannya. Tapi kalau pendapatnya Ustadz Dr. Arifin Badri kan itu akadnya wakalah, mewakilkan saja. Maka boleh halal untuk menerima ya makanan yang dipesan dengan cara GoFood, nggak masalah. Ya, karena di sini ulama kontemporer pun masih berbeda pendapat. Maka halal insya Allah hadiah makanan yang dipesan melalui GoFood tersebut. Ya, kalau Ummahat nggak mau, nggak apa-apa buat saya Ummahat kalau nggak mau. Baik. Hukum menerima hadiah dari orang yang penghasil. Oh ini udah. Afwan izin bertanya Ustaz. Bagaimana melakukan takbir muqayyad di bulan Zulhijjah? Takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan tempat dan waktu. Kapan itu dilakukannya? Setiap selesai sholat 5 waktu. Bagaimana cara melakukannya? Ummahat setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baca istighfar 3 kali, Astagfirullah, 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 baru bertakbir. Jadi jangan langsung takbir, tapi Astagfirullah dulu 3 kali, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, maka begitu cara melakukan takbir muqayyad setiap selesai sholat 5 waktu. Kapan takbir muqayyad ini dimulai, Ummahat? Tanggal berapa dimulainya? Kapan takbir muqayyad ini dimulai? Setiap sholat 5 waktu. Hah? Setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah. Itu sudah dimulai takbir muqayyad. Setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah, maka dimulai setiap sholat 5 waktu, maka membaca takbir. Ya. Sampai kapan? Sampai setelah sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Apakah doa meminta surga dan dijauhkan dari api neraka harus dilafazkan 3 kali?
atau 1 kali saja. Kalau harus atau wajib, tentu tidak wajib. Tapi kita sudah pelajari kan, adab-adab berdoa, memang kalau permintaan itu adalah permintaan yang sangat kita butuhkan, lebih utama mengucapkannya 3 kali, 3 kali. Itu sudah kita bahas ya, dalam adab berdoa, hendaknya diucapkannya sebanyak 3 kali, 3 kali. Supaya itu lebih menunjukkan rasa butuh kita dan lebih cepat pengabulannya oleh Allah Ta'ala. Ustadz izin bertanya, Afwan Ustadz, untuk sholat sunnah qobliyah yang bisa digabung dengan sholat fardu itu yang ada di masjid sajakah? Kalau di rumah nggak boleh ya Ustaz? Yang saya maksud boleh digabung, itu kan sholat tahiyatul masjid dengan qobliyah. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu sebetulnya Rasulullah hanya menyarankan, janganlah salah seorang di antara kalian ketika dia masuk masjid, langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kan begitu hadisnya ya. Idza dakhala ahadukumul masjid, ya, fala yajlis hatta yarka raqatain atau hatta yusalliya raqatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Maka sebetulnya yang penting setiap kita masuk masjid, sholat minimal 2 rakaat itu sudah dianggap sholat tahiyatul masjid. Faham tidak umat? Ya, yang penting minimal kita sholat 2 rakaat masuk masjid itu sudah dianggap sholat tahiyatul masjid. Ya, tadi makanya kalau pengen sholat qobliyah subuh ya sudah kita masuk masjid, sholat qobliyah subuh niatnya dan itu sudah masuk sholat tahiyatul masjid. Jadi nggak terpisah. Sholat tahiyatul masjid itu sholat yang memang bisa digabungkan dengan sholat-sholat apa saja. Adapun di rumah ya nggak bisa umahat, kecuali umahat ingin melakukan sholat sunnahnya 2 tadi. Sholat qobliyah juga, sholat tahiyatul masjid juga. Tapi kalau di rumah kan nggak ada tahiyat rumah, ya. Maka cukup melaksanakan sholat qobliyah saja, ya. Jika kita mau sholat witir, tapi sudah terdengar azan subuh. Bagaimana ya Ustadz? Ya, langsung bablas sholat witir atau sholat setelah sholat subuh. Nah, kalau memang azannya itu adalah azan yang menunjukkan fajar shadiq, maka lebih baik kita langsung sholat sunnah qobliyah subuh saja. Kapan kita mengkodok sholat witir? Nanti setelah sholat subuh juga bisa. Atau misalnya kalau sudah azan, kalau posisinya di tengah-tengah kita sholat azan, misalnya lagi sholat witir nih, baru 2 rakaat, azan. Kalau posisinya seperti itu ya dilanjutkan Ibu. Jangan dibatalkan, maka dilanjutkan sampai selesai 3 rakaat sholat witirnya. Kecuali tadi dia belum sempat sholat witir. Baru bangun mau sholat witir, sudah azan. Kalau seperti itu, maka dia dahulukan sholat sunnah qobliyah subuh, baru nanti dia kodok sholat witirnya. Ya, jadi seperti itu cara melaksanakan sholat witir yang dia kebablasan tidurnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang online ada ya? Wah, banyak juga. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum membeli barang yang sudah ditarik dari dealer? Karena kendaraan tersebut tidak mampu lagi diteruskan cicilannya oleh orang yang berutang. Apakah termasuk barang yang sudah menjadi haram? Kalau ibu tahu barang itu memang dirampas secara paksa oleh dealer, yang itu tidak dibagi keuntungan hasil penjualannya kepada si pemilik barang tersebut, maka haram hukumnya untuk membelinya.
kecuali kendaraan itu dibeli atas persetujuan pemiliknya gitu. Seperti di bank syariah umum. Di bank syariah itu kalau ada orang yang dia nunggak, nggak bisa bayar cicilan pembelian rumahnya, maka rumah tersebut akan dijual oleh bank syariah. Tapi nanti hasil penjualannya sebagian untuk menutupi hutang nasabah ini, sebagian kalau ada sisa dikembalikan lagi. Kalau caranya seperti ini boleh kita beli. Tapi kalau caranya tadi lembaga itu merampas saja motor tersebut, yang dia jual pun nggak dikasih keuntungannya, ya hasilnya kepada si pemilik ini, maka nggak boleh kita membelinya. Ya, maka harus dipastikan dia jual barang tersebut berdasarkan izin pemiliknya atau tidak. Kalau berdasarkan izin pemiliknya, boleh kita beli. Tapi kalau tidak ada izin pemiliknya, dia rampas, itu hukumnya haram untuk kita beli. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, apakah doa yang kita baca saat Allah mengabulkan doa dan hajat kita? Yaitu Allah titip ke dalam rahim kita janin yang telah lama kita nantikan. Doa apa yang kita baca agar Allah jaga janin dan selalu memberikan kesehatan sampai ia terlahir ke dunia dan sehat dan selamat. Baik, tentu setiap kita dapat nikmat, apalagi nikmat itu kita anggap sangat besar sekali, maka doa yang kita baca adalah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan ya segala nikmat-nikmatnya. Kemudian setelah kita bersyukur dengan lisan tersebut, cara menjaga janin tersebut agar tetap selamat sampai lahir, maka jangan jadikan anggota tubuh tersebut bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, jangan jadikan anggota tubuh tersebut bermaksiat kepada Allah. Allah akan jaga itu janin yang ada dalam rahim tersebut. Karena di antara bentuk syukur yang paling utama, kita gunakan anggota tubuh ini dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Anda pernah ceritakan Ummahat, ada seorang ulama salaf, usianya 100 tahun. Tapi orang ini masih kuat naik unta, masih kuat untuk balapan kuda, dan nggak punya penyakit pikun. 100 tahun Ummahat. Masih kuat naik kuda, naik unta, dan nggak punya pikun. Ketika ditanya, kok kamu bisa sampai usia ini 100 lebih, nggak punya pikun, kuat, loncat sana, loncat sini. Apa kata ulama tersebut? Hadihil jawari. Anggota tubuh ini aku jaga ketika masa muda tidak bermaksiat kepada Allah. Allah jaga anggota tubuhku di masa tuaku. Subhanallah. Ya, maka jaga anggota tubuh tersebut kalau mau janin itu dijaga oleh Allah. Izin bertanya, dulu saat kecil pernah baca buku tuntunan sholat. Ya, di bagian wudhu penulis menjelaskan bahwa berkumur, memasukkan air ke hidung, serta membersihkan telinga adalah sunnah. Apakah itu benar? Ya, memang ulama beda pendapat. Itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Ya. Tapi kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat hadis Rasulullah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan tata cara wudhu beliau, kecuali setiap beliau berkumur-kumur, beliau masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Memang betul ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun pendapat yang lebih kuat itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian izin bertanya Ustaz, tadi dijelaskan kalau membasuh kepala bisa tanpa membuka jilbab. Bagaimana membasuh kedua tangan kita sampai siku saat kita berada di tempat wudhu yang terbuka atau bercampur, ya? Wallahu a'lam. Kalau memang kondisinya mendesak Ummahat ya, kalau memang kondisinya mendesak ya,
Kalau untuk membasuh kedua tangan, maka tetap diupayakan itu dibasuh dengan air. Ya, jadi tidak membasuh bagian bajunya. Karena yang dicontohkan Rasulullah hanya bagian kepala dan bagian khuf saja. Adapun tangan berarti tetap ummahat ya, bisa dengan mungkin sembunyi-sembunyi ya, sambil menarik bagian tangannya tapi dia basahkan tangannya sampai siku. Ya. Jadi kalau untuk tangan nggak bisa dia basuh bajunya saja. Tetap dia harus basuh tangannya sampai ke sikunya, ya. Wallahu taala a'lam bissawab.